Total kerugian yang ingin dituntut ke Polda Jabar itu berupa uang sejumlah 175 juta rupiah dari 2 sepeda motor yang ditahan oleh Polda Jabar, ditambah dengan penghasilan tiap bulan berjumlah 5 juta rupiah yang sudah terhenti selama 3 bulan. Nah, selain itu, Tony selaku kuasa hukum mengatakan kalau keluarga Peggy merasa malu dengan penetapan tersangka terhadap Peggy, sehingga meminta Polda Jabar untuk mengumumkan bahwa Peggy tidak lagi atau bahkan bukan tersangka, dan pihak Polda Jabar diminta untuk mengakui kalau mereka memang salah tangkap dan meminta maaf. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jiri. Geng, oke, udah lama nih kita nggak update tentang kasus Vina dan Eki, karena memang selama ini tuh gua nunggu update selanjutnya dari kasus ini, dan kasus ini tuh jadi berantakan banget alurnya semenjak Peggy alias Perong ditangkap. Nah, namun seperti yang kita tahu ya, ini udah jadi rahasia umum. Ditangkapnya Peggy Setiawan alias Perong dalam kasus ini itu banyak sekali kejanggalan dan kontroversinya, geng. Nah, pada awalnya nih ya, terjadi pro dan kontra. Jadi ada orang yang percaya kalau Peggy Setiawan alias Perong ini adalah pelaku utama, tapi banyak juga yang nggak percaya karena ketika dia ditangkap banyak sekali bukti-bukti atau track record dia di sosial media yang mengarah kepada dia ini nggak bersalah sama sekali, alias nggak terlibat. Kalau dilihat dari sosial medianya, terutama Facebooknya gitu ya, pada saat kejadian Vina dan Eki ini dia sedang tidak berada di Cirebon, melainkan sedang berada di Bandung. Dan juga semenjak ditangkapnya Peggy, banyak pihak-pihak yang bersuara, mulai dari orang-orang kecil sampai orang-orang besar. Nah, di sini jujur gue salut banget ya sama solidaritas teman-temannya Peggy. Mereka nggak takut sama sekali, siapapun yang mereka hadapi, mereka berani berkata jujur. Salah satunya yang bikin gue salut banget adalah teman-temannya Peggy Setiawan yang merupakan teman seprofesi alias sama-sama kerja sebagai kuli bangunan. Mereka memberikan kesaksian yang memperkuat bukti kalau Peggy Setiawan bukanlah pelakunya. Lalu geng, update terbarunya nih sesuai dengan apa yang mau kita bahas. Peggy Setiawan pada akhirnya dibebaskan, dan ini merupakan sebuah tragedi tersendiri bagi instansi yang menangkap dia, bagi pihak yang menuduh dia sebagai pelaku, dan ya banyak komentar-komentar miring lah yang mengatakan kalau aparat itu gagal dalam menangani kasus ini. Jujur ya, di dalam hal ini mungkin kalian bisa menilai sendiri aja apakah komentar-komentar miring tersebut benar adanya atau itu hanya asumsi belaka dari para netizen terhadap instansi kepolisian yang dianggap gagal mengungkap kasus ini. Nah, semenjak Peggy Setiawan alias Perong dibebaskan, banyak masyarakat yang mempertanyakan kinerja dari pihak kepolisian kenapa bisa menangkap orang yang tidak bersalah. Nah, dan justru banyak sekali clue-clue yang mengarah kepada sosok yang dianggap pelaku utama tetapi sampai hari ini tidak pernah diproses. Ya kalian udah tahu lah ya, di sosial media banyak tuh tersebar foto Peggy alias Perong yang versi ada tindik gedenya, ada ininya, ada plaknya, tapi sampai detik ini dia nggak pernah diproses. Itu ada apa ya? Nah, kali ini kita bakal bahas selengkapnya tentang dibebaskannya Peggy Setiawan setelah beberapa bulan mendekam di penjara tanpa adanya bukti yang jelas. Dan juga kita bakal ngebahas beberapa bukti-bukti lain yang mengarah kepada siapa pelaku dari kasus Vina dan Eki ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu Peggy dibebaskan.
Jadi geng, setelah kemarin Peggy ini ditangkap lalu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus Vina dan Eki, pada saat itu memang banyak sekali yang bersuara atas tertangkapnya Peggy ini yang menganggap kalau sebenarnya Peggy bukan pelaku. Dia dianggap seperti menjadi kambing hitam atau tumbal, dan masyarakat di saat itu menganggap pihak berwajib tidak mampu mengungkap siapa pelaku sebenarnya. Jadinya Peggy Setiawan ini yang ditumbalkan. Nah, seperti yang udah pernah kita bahas sebelumnya geng, Peggy ini di dalam konferensi pers pertama dia itu sampai teriak-teriak. Dia bilang dia berani mati berani sumpah kalau bukan dia pelakunya. Dan di saat itu ada kejanggalan yang dimana Peggy sampai ditutupi mulutnya oleh aparat yang mengawal dia. Pada saat itu Polda Jawa Barat selaku institusi polisi yang bertanggung jawab dalam mengusut dan mengungkap kasus dari Vina dan Eki ini terus menegaskan kalau Peggy Setiawan adalah Peggy yang menjadi DPO selama ini yang benar-benar dicari oleh pihak kepolisian. Nah, namun tetap aja di saat itu masyarakat meragukan hal tersebut karena penangkapan Peggy ini tanpa dasar, yang mana ketika rumah neneknya digeledah tidak diperlihatkan barang-barang bukti apa aja yang disita oleh polisi, terus juga apa bukti yang menguatkan kalau Peggy ini benar-benar pelaku. Nah, disitulah letak kejanggalan-kejanggalannya. Terus apalagi Saka Tatal yang seperti kita tahu ya, dia ini adalah tersangka yang paling muda dan dia yang lebih dulu bebas dari penjara ketimbang 7 orang yang lain. Nah, Saka Tatal itu sempat buka suara mengenai sosok Peggy Setiawan yang ditangkap ini. Dikatakan wajah Peggy Setiawan berbeda dengan foto Peggy alias Perong yang ditunjukkan oleh Polda Jabar kepada Saka Tatal. Jadi Saka Tatal ini pernah ditanyain gitu, kenal sama orang ini nggak? Gitu. Nah, tiba-tiba beberapa minggu kemudian orang yang ditangkap justru bukan orang yang ada di dalam foto. Jadi di saat itu semakin bertambah kecurigaan masyarakat kalau Peggy Setiawan bukanlah pelaku. Jadi ya dia korban salah tangkap aja. Lalu bagaimana bisa Peggy Setiawan pada akhirnya dibebaskan? Padahal nih ya orang-orang udah berpikir nih, wah mustahil nih si Peggy ini bakal bisa bebas. Soalnya urusannya dengan nama baik instansi kepolisian gitu kan. Nah, tapi di saat itu Peggy itu tidak menyerah. Dia melalui tim pengacaranya kemudian mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 kemarin. Terus pada awalnya nih ya, sidang pertama untuk pra peradilan Peggy dijadwalkan untuk dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Juni tahun 2024. Tetapi ketika sidang tersebut akan segera dilaksanakan, penyidik dari Polda Jabar tidak hadir di persidangan sehingga sidang pra peradilan tersebut ditunda dan baru bisa dilaksanakan pada minggu depannya, tepat pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Sepanjang tidak dimulai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Nah, di dalam persidangan tersebut, tim pengacara Peggy saling menunjukkan bukti-bukti yang mendukung argumen bahwa Peggy ini nggak bersalah, geng. Jadi, kebayang tuh, geng ya, lawannya instansi loh. Tim pengacaranya juga berani banget. Di saat itu, tim pengacara Peggy menjelaskan kalau Peggy sama sekali tidak terlibat di dalam kasus meninggalnya Vina dan Eki. Nah, sehingga polisi dianggap sudah melakukan error in persona, yaitu salah menetapkan tersangka. Oleh sebab itu, geng, pihak Peggy itu menggugat agar Pengadilan Negeri Bandung membatalkan status tersangka terhadap Peggy. Terus, tim pengacara Peggy itu nggak main-main. Mereka mengungkap ada 18 kejanggalan dalam proses penangkapan, penetapan tersangka sampai ditahannya Peggy ini. Salah satu dari 18 kejanggalan tersebut adalah ciri fisik dari Peggy Setiawan berbeda dengan Peggy alias Perong yang diungkap oleh Polda Jabar melalui poster DPO yang sempat dirilis. Ya kan, poster yang nggak ada gambarnya itu, cuman ada ciri-cirinya aja. Lalu di dalam persidangan itu sebaliknya, pihak Polda Jabar mengeluarkan bukti-bukti untuk meyakinkan hakim bahwa Peggy adalah DPO yang benar-benar selama ini dicari. Ada 7 poin nih, geng, yang disebutkan oleh pihak Polda Jawa Barat di saat itu, antara lain ya, keterangan saksi sampai kecocokan data dan identitas untuk menyanggah argumen dari pihak Peggy. Nah, lalu salah satu buktinya adalah basis data kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil. Nah, lalu geng, tim pengacara Peggy di saat itu nggak nyerah gitu aja. Mendengar bantahan dari pihak Polda Jabar, tim pengacara Peggy menilai jawaban yang diberikan oleh tim Polda Jabar itu sangat lemah dan ngelantur karena tidak menunjukkan bukti-bukti saintifik yang menunjukkan keterlibatan Peggy dalam aksi menghabisi nyawa Vina dan Eki. Persidangan di saat itu bisa dikatakan cukup alot, geng. Sama-sama saling ngelawan lah, sama-sama saling ngelempar bukti, dan kedua belah pihak saling bersikukuh kalau mereka adalah yang benar. Jadi mempertahankan argumen masing-masing. Walaupun masyarakat menilai setiap argumen yang diberikan oleh
Polda Jabar itu rada ngambang atau ngelantur kemana-mana. Nah jadi banyak netizen yang berkomentar di sosial media yang mempertanyakan, ini kok jawaban dari Polda Jabar begini ya? Kayak gitu kurang lebih. Lalu geng, singkat cerita, sidang di tanggal 1 Juli tahun 2024 tidak langsung memberikan putusan apakah gugatan pra-peradilannya Peggy Setiawan dikabulkan atau enggak. Karena putusan hakim di saat itu baru dibacakan seminggu kemudian, tepatnya di tanggal 8 Juli tahun 2024. Persidangan di tanggal 8 tersebut dipimpin oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung yang bernama Eman Sulaiman yang menjatuhkan putusan atas sidang pra-peradilan tersebut. Dan ternyata di saat itu hasil putusannya adalah hakim mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy dan membebaskan Peggy dari status tersangkanya dalam kasus kriminal penghilangan nyawa terhadap Eki dan Vina ini. Nah, di dalam putusan ini hakim juga meminta pihak Polda Jabar untuk segera membebaskan. Jadi nggak boleh lagi menahan Peggy Setiawan dan pihak Polda Jabar dipersilahkan untuk tidak melanjutkan penyelidikan terhadap si Peggy ini. Ya tapi untuk Peggy pelaku utama itu tetap harus dicari. Tapi si Peggy Setiawan ini ya udah nggak usah diurus lagi karena memang bukan dia pelakunya. Nah tapi di dalam hal ini jujur aja ya banyak sekali netizen-netizen yang geram gitu ya. Masa ya Peggy Setiawannya dilepas kayak gitu aja tanpa ada kompensasi? Harusnya sebagai warga negara dia punya hak untuk meminta ganti rugi gitu kan, atas nama baiknya dia yang sudah dicemarkan, terus juga waktu dia yang tersita karena dia harus dipenjara, tenaga dia yang habis karena harus bolak-balik konferensi pers, diperiksa, terus disuruh ngaku dan lain-lain gitu. Nah makanya seharusnya nih ya Peggy Setiawan bisa menuntut ganti rugi. Ada beberapa alasan nih geng dikatakan mengapa hakim yang bernama Eman Sulaiman mengabulkan gugatan pra-peradilannya Peggy. Jadi yang pertama tuh ya, hakim ini menilai kalau penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Polda Jabar itu cukup bermasalah dan tidak sah secara hukum, di mana pada saat itu Polda Jabar menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi nggak berdasarkan aturan tangkapnya lah gitu. Nah lalu yang kedua, Polda Jabar dianggap tidak bisa menunjukkan dua alat bukti yang dibutuhkan untuk menangkap Peggy ini, dimana pada saat persidangan tidak ditemukan bukti satupun yang bisa menunjukkan Polda Jabar pernah melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan sebagai calon tersangka, yang mana hal ini ternyata tidak sesuai dengan hukum dan dianggap tidak sah. Lalu yang ketiga nih geng, yang ketiga adalah sebelum menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka, pihak Polda Jabar itu tidak melalui proses untuk memeriksa si Peggy ini sebagai saksi terlebih dahulu atau calon tersangka gitu. Nah bahkan ini sudah berlalu selama 8 tahun terakhir. Polisi langsung menangkap Peggy Setiawan tanpa adanya pemeriksaan sebelum itu, dan hal itu melanggar putusan dari Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 yang mewajibkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ya seseorang yang akan ditangkap. Lalu hakim juga mengatakan nih kalau pihak penyidik Polda Jabar itu baru menetapkan status tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Nah barulah Peggy ini diperiksa di tanggal 22 Mei-nya dan dilanjutkan pada tanggal 12 Juni tahun 2024. Nah jadi itu udah 3 poin. Terus poin yang keempat nih geng, penetapan DPO kepada Peggy Setiawan ini tidak sah menurut hukum karena alasan yang sama. Hakim menilai kalau Polda Jabar tidak menjelaskan bukti yang detail mengenai dua alat bukti untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Nah penyidik dari Polda Jabar hanya mengatakan kalau mereka memiliki dua alat bukti dan hanya mendatangkan satu saksi ahli. Semua poin-poin tadi bisa dikatakan itu jadi melemahkan status Peggy sebagai tersangka, dan hal itu semua tidak cukup untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Nah lalu ada poin yang terakhir nih geng yang belum gue sebutkan, yaitu penetapan DPO untuk Peggy tidak didasarkan pemanggilan tersangka. Hakim di saat itu turut mempersoalkan penetapan status pencarian pada Peggy yang dirilis pada tanggal 15 September tahun 2016 yang tidak didasarkan pada pemanggilan tersangka terlebih dahulu. Nah jadi prosedur penangkapannya itu nggak sesuai. Namun penyidik di saat itu beralasan kalau tidak memerlukan surat pemanggilan dalam penangkapan Peggy. Namun diakui memang oleh pihak penyidik mereka sempat mencari Peggy Setiawan di rumah ibu kandungnya. Namun tindakan tersebut juga tidak membawa surat pemanggilan di saat itu. Nah jadi ada beberapa poin yang dianggap melanggar yang dilakukan oleh pihak Polda Jabar ketika menangkap Peggy ini. Di saat itu Peggy sendiri bingung, dia nggak pernah menerima surat apapun sehingga dia itu nggak mengetahui kalau
kalau dia adalah seorang DPO atau masuk ke dalam daftar pencarian orang. Andai saja dari awal Peggy ini disuratin dulu, dikasih tahu gitu ya pasti dia mungkin bakal kooperatif karena memang dia merasa nggak bersalah. Ya kecuali dia penjahat, bisa-bisa dia kabur. Lalu selain itu, di dalam putusan yang dibacakan oleh hakim disebutkan juga untuk memulihkan nama baik Peggy, itu semua beban dan biayanya dibebankan kepada negara. Lalu setelah persidangan dengan membacakan putusan yang memenangkan gugatan pra-peradilan Peggy, suasana haru begitu terasa nih geng mendengar putusan dari hakim tersebut. Bahkan ibu kandung Peggy yang bernama Kartini tidak kuasa menahan tangis harunya geng ketika akhirnya anaknya ini dibebaskan. Dia yang sejak awal meyakini kalau anaknya tersebut gak bersalah dan dia selalu berjuang mencari keadilan bagi Peggy. Dan akhirnya semuanya pun berhasil dengan dikabulkannya gugatan pra-peradilan tersebut. Lalu sementara itu, pihak Polda Jabar melalui Kabid Humas Polda Jabar yaitu Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan bahwa Polda Jabar akan mematuhi putusan dari Pengadilan Negeri Bandung dan hasil putusan tersebut akan diproses lebih lanjut kabarnya. Nah, lalu akhirnya Peggy Setiawan pun dibebaskan. Singkat cerita nih geng, pasca keluarnya dia dari penjara, Peggy pada tanggal 9 Juli tahun 2024 sudah kembali ke kampung halamannya yang berada di desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dia tiba di sana bersama ibu dan adik-adiknya dan ketika dia tiba itu, Peggy disambut dengan antusias oleh warga desa setempat dan bahkan warga dari desa lain juga datang ke sana untuk menyambut dan bersyukur atas bebasnya Peggy. Di dalam wawancara Peggy dengan pihak media di saat itu, terlihat wajahnya Peggy itu bahagia banget geng. Dan di dalam wawancaranya tersebut dia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mensupport dia sampai pada akhirnya dia pun dibebaskan. Di dalam kesempatan itu Peggy ini sempat bercerita mengenai pengalamannya selama berada di dalam tahanan. Dia bilang kalau selama di penjara Peggy ini memanfaatkan waktu untuk melakukan ibadah. Jadi ibaratnya itu ya dia membersihkan diri lah gitu. Dan Peggy juga mengatakan dia memiliki hubungan yang baik dengan para tahanan yang lain di mana mereka berusaha untuk mendukung satu sama lain, terutama dalam kegiatan beribadah. Peggy juga mengatakan kalau dia mendapatkan kenang-kenangan yaitu sebuah tasbih saat berada di ruang tahanan Polda Jabar dan tasbih tersebut selalu dia pakai untuk berzikir. Jadi peristiwa ini benar-benar sebuah titik balik yang merubah hidup Peggy geng. Dan setelah dia bebas, Peggy mengatakan kalau dia ingin menuntaskan nazarnya yang mana kalau dia punya rezeki lebih, Peggy ingin membangun musola serta masjid dan juga rumah yang selalu dia impikan untuk dia tinggali bersama keluarganya. Seperti yang gue katakan sebelumnya, seharusnya Peggy ini nama baiknya harus dipulihkan dan dia harus menerima kompensasi atau ganti rugi. Nah ternyata nih geng, usut punya usut, tim pengacara dari Peggy saat ini sedang berdiskusi dan menyusun berkas-berkas untuk menuntut ganti rugi kepada Polda Jabar atas kejadian salah tangkapnya Peggy. Menurut salah satu pengacara Peggy yang bernama Tony RM, dalam putusan tidak disebutkan mengenai ganti rugi sehingga akan diajukan terpisah secara perdata oleh pihak Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya. Gila ya, kuasa hukumnya bertindak terus kayak ya udah Peggy-nya harus mendapat ganti rugi yang artinya pihak Polda Jabar harus bayar. Gila nggak lo? Dalam kejadian ini polisi harus membayar atas ya kasus salah tangkap. Dan ganti rugi yang akan digugat ini berkaitan dengan dampak ketika Peggy ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka yang mana Peggy akhirnya kehilangan mata pencarian. Padahal dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu kedua adiknya bersekolah. Kasian banget ya. Nah kalian tahu geng, total kerugian yang ingin dituntut ke Polda Jabar itu berupa uang sejumlah 175 juta rupiah dari 2 sepeda motor yang ditahan oleh Polda Jabar ditambah dengan penghasilan tiap bulan berjumlah 5 juta rupiah yang sudah terhenti selama 3 bulan. Nah, selain itu, Tony selaku kuasa hukum mengatakan kalau keluarga Peggy merasa malu dengan penetapan tersangka terhadap Peggy sehingga meminta Polda Jabar untuk mengumumkan bahwa Peggy tidak lagi atau bahkan bukan tersangka dan pihak Polda Jabar diminta untuk mengakui kalau mereka memang salah tangkap dan meminta maaf. Nah, tapi nggak tahu tuh sampai sekarang apakah sudah diakui dan sudah minta maaf apa belum. Nanti kita lihat aja update-nya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan dampak dari dibebaskannya Peggy Setiawan.
Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, tentunya ini membawa kebahagiaan tersendiri untuk Peggy dan keluarga, serta orang-orang yang mendukung Peggy. Makanya geng, ketika berita tentang Peggy dibebaskan, itu banyak sekali masyarakat yang mendukung dan sedari awal meyakini kalau Peggy bukanlah orang yang bersalah. Nah, namun walaupun Peggy sudah dibebaskan, bukan berarti kasus dari Vina dan Eki justru selesai geng. Justru dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, itu artinya ada pelaku sebenarnya yang belum tertangkap. Dan hal ini turut menjadi perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari pakar psikologi forensik yang bernama Reza Indragiri yang mengatakan proses dari penyelidikan kasus Vina dan Eki itu masih terus berlanjut. Menurut Reza nih geng, ada beberapa hal yang terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mengabulkan gugatan dari pihak Peggy Setiawan. Nah, yang pertama nih ya, mengenai kesaksian Aep yang menjadi salah satu saksi kunci dari kasus Vina dan Eki, yang menurut Reza ini ada yang janggal dari kesaksian si Aep tersebut. Dia bilang dia melihat dari jarak 100 meter dan mengingat dari wajah para pelaku pada malam kejadian tersebut, yaitu tepatnya di tanggal 27 Agustus tahun 2016. Wah, lama juga. Padahal kondisi TKP itu diduga tidak memungkinkan Aep untuk bisa melihat dengan jelas, apalagi untuk mengingat wajah dari para pelaku. Jadi ya diduga Aep ini adalah saksi yang bohong. Lalu yang kedua, yaitu saksi Sudirman yang terindikasi memiliki perbedaan dari sisi intelektualitas. Nah, bisa jadi sebagai individu dengan suggestibility yang cukup tinggi sehingga perlu didalami apakah ada unsur pemaksaan sehingga Sudirman pada saat itu mengaku sebagai eksekutor dari Vina. Lalu yang ketiga, mengenai dugaan bahwa kedelapan narapidana adalah kaki tangan dari Peggy, sementara Peggy sekarang sudah dibebaskan, yang mana ini menimbulkan sebuah pertanyaan terhadap penyelidikan kasus tersebut sedari awal. Reza itu mempertanyakan bagaimana otoritas dari penegakan hukum bisa mempertahankan kesimpulan bahwa kedelapan narapidana itu adalah kaki tangan Peggy. Apakah benar bahwa mereka merupakan pelaku dari aksi penghilangan nyawa berencana ketika sebenarnya komunikasi dari masing-masing tersangka dengan Peggy yang dikatakan sebagai otak kasus ini ternyata tidak pernah ada. Jadi aneh banget gimana bisa nih orang gak pernah kontekan, bahkan gak saling kenal gitu, tiba-tiba dituduh bekerja sama di dalam sebuah kelompok kriminal. Jadi seharusnya logiknya nih ya, kalau Peggy aja udah bukan pelaku atau otak dari kasus ini, itu artinya skenario mengenai kedelapan terpidana yang mengeksekusi Vina dan Eki atas suruhan dari Peggy itu tidak ada. Dan hal ini menandakan kalau kemungkinan kedelapan narapidana tersebut juga sama, dia bukan pelakunya seperti si Peggy Setiawan. Lalu poin yang keempat nih geng, selama pembahasan mengenai kerja saintifik yang dilakukan oleh Polda Jabar hanya berkaitan mengenai DNA, CCTV, dan otopsi aja. Lalu Polda Jabar tidak pernah menunjukkan bukti elektronik berupa pembicaraan satu tersangka dengan tersangka lainnya pada malam ditemukannya tubuh Vina dan Eki di jembatan pada tahun 2016. Nah, lalu yang kelima, setiap korban salah tangkap itu berhak mendapatkan ganti rugi karena institusi kepolisian biasanya memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan untuk memberikan kompensasi ketimbang mereka mengganti rugi. Nah lalu geng, menyinggung soal kedelapan narapidana, menurut informasi yang gue dapatkan nih ya, setelah Peggy Setiawan dibebaskan, ini seperti sebuah harapan baru bagi para terpidana kasus Vina yang masih mendekam di penjara untuk bisa dibebaskan seperti Peggy, karena mereka merasa mereka ini bukanlah pelakunya. Karena seperti yang sudah dikatakan oleh kuasa hukum mereka bahwa mereka tidak bersalah dan bukan tersangka atas kasus tersebut, sehingga mereka bisa dianggap sebagai korban salah tangkap. Kebayang gak tuh geng, korban salah tangkap ya, mereka harus dipenjara dan sekarang sudah 8 tahun lamanya. Sedih banget ya, untuk sesuatu yang tidak mereka lakukan. Yang menyedihkannya adalah ya sebagian dari mereka ada yang divonis penjara seumur hidup. Nah lalu geng, seperti yang sudah dikatakan oleh kuasa hukum mereka bahwa mereka tidak bersalah dan bukan tersangka atas kasus tersebut, sehingga mereka adalah korban salah tangkap. Nah ditambah dengan kesaksian bahwa selama mereka diperiksa, mereka mendapatkan intervensi dari pihak penyidik. Jadi ya ada permainan lah di dalam instansi tersebut. Lalu tim pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI dan juga mantan anggota DPR yaitu Kang Deddy Mulyadi berkunjung ke Rutan Kelas 1 Bandung, Kebonwaru, dan di sana mereka
mereka mendiskusikan mengenai rencana peninjauan kembali atau disebut dengan PK. Kunjungan tersebut juga untuk mengumpulkan informasi serta kesaksian yang dapat mendukung bukti-bukti dalam pengajuan PK tersebut. Nah, salah satu kuasa hukum yaitu Juntek Bongso mengatakan bahwa ada kesamaan nasib yang dialami oleh 7 terpidana dengan si Peggy Setiawan, sehingga dia sangat yakin bahwa masalah hukum yang menimpa 7 narapidana tadi dapat ditinjau kembali melalui peradilan dengan pertimbangan adanya kerancuan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, lalu Juntek ini juga menjelaskan kalau para terpidana tidak mengenal 3 DPO yang pernah diumumkan oleh Polda Jabar. Nah, yang mana namanya itu ada Peggy alias Perong, ada Andi dan juga Dani. Nah, Kang Deddy Mulyadi juga mengatakan berdasarkan keterangan yang didapat, 6 terpidana itu tidak berada di lokasi pada malam ketika Vina dan Eki meregang nyawa. Keterangan tersebut dia dapatkan setelah dia bertemu dengan berbagai pihak di sekitar lokasi kejadian dan kemudian mencocokkan dengan keterangan dari para tersangka. Nah, Deddy juga menjelaskan mengenai beberapa kejanggalan yang ada di dalam BAP kepolisian terkait dengan barang bukti yang memberatkan hukum para terpidana, di mana salah satunya adalah penyertaan samurai di dalam BAP yang berkaitan dengan penangkapan Rivaldi. Pada saat itu padahal ya, Rivaldi sedang tidak membawa samurai melainkan membawa sebuah mandau sehingga tidak sesuai antara BAP dengan fakta yang sebenarnya. Nah, lalu Ruli Pangebean selaku anggota dari tim kuasa hukum 7 terpidana mengatakan sudah menyiapkan beberapa berkas untuk pengajuan PK. Nah, lalu Peggy Setiawan yang sudah bebas, dia mengaku dia siap memberikan kesaksian mengenai upaya untuk mengajukan PK terhadap ke-7 narapidana tersebut, baik yang masih berada di tahanan maupun yang sudah divonis bebas. Itu artinya kemungkinan besar nih geng ya, Saka Tatal juga akan mengajukan PK. Nah, namun di dalam hal ini Peggy menegaskan kalau dia akan membantu sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya aja geng. Bahkan Peggy mengaku bersedia memberikan keterangan terkait pengajuan PK terhadap 7 terpidana lain yang masih ditahan. Nah, lalu kuasa hukum Saka Tatal yang bernama Bu Titin mengatakan kalau mereka mengajukan upaya hukum berupa PK ke Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Nah, Titin dan beberapa rekannya juga sudah menyiapkan sejumlah berkas penting termasuk dengan novum yang sudah diserahkan ke Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, sekedar informasi nih geng, novum itu adalah suatu hal yang baru muncul setelah adanya putusan pengadilan. Dan atas bebasnya Peggy ini, banyak sekali komentar miring yang mengatakan kalau mereka makin tidak percaya dengan instansi yang terlibat di dalam kasus Peggy ini. Dan untuk menangani hal tersebut, Dirtipidum Bareskrim Polri yaitu Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro menegaskan bahwa hasil putusan dari pra-peradilan akan menjadi bahan evaluasi bersama terhadap penyidik-penyidik yang ada. Dan Pak Juhaini ini melihat dalam proses materi pra-peradilan ada formil atau hukum yang dijadikan dasar penegak hukum yang mungkin penyidik tidak melaksanakan formilnya dengan baik. Meskipun begitu, Juhaini mengatakan kalau Bareskrim Polri tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan pihak kepolisian akan tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Bandung yang memenangkan gugatan. Dan dengan dibebaskannya Peggy Setiawan, itu artinya otak dari pelaku kejadian ini yang bernama Peggy juga alias Perong itu belum sama sekali tertangkap. Dan itu artinya penyelidikan mengenai kasus Vina dan Eki masih akan terus berlanjut. Nah, jadi bisa disimpulkan, Peggy alias Perong yang asli sampai saat sekarang ini masih berkeliaran. Hal tersebut juga disampaikan oleh Marwan Iswandi selaku kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Dia mengatakan kalau dia mendapatkan telepon dari seseorang yang merupakan anggota Intel mengenai keberadaan Peggy alias Perong. Dikatakan juga kalau sosok Peggy alias Perong ini merupakan anggota dari geng motor dan memiliki komunitas yang sangat kuat. Akhirnya, Marwan meminta Intel ini untuk mencari keberadaan dari Peggy alias Perong yang katanya berada di daerah Cirebon. Lalu, selain itu, kuasa hukum Otto Hasibuan selaku pengacara dari 5 terpidana kasus Vina justru mempertanyakan konstruksi kasus ini setelah Peggy Setiawan bebas dan 2 DPO lainnya dinyatakan fiktif. Alasannya adalah di dalam dakwaan pun putusan hakim menyebutkan bahwa pelaku dari kasus ini ada 11 orang termasuk dengan Peggy alias Perong dan 2 DPO yang dinyatakan fiktif tersebut yaitu Andi dan Dani, yang menandakan bahwa
bahwa dakwaan jaksa dan putusan hakim sangat tidak sesuai dan tidak benar. Nah, namun Pak Oto mengaku pesimis kalau pihak Polda Jabar akan mengusut kasus ini untuk mengungkap fakta sebenarnya. Sementara menurut mantan Kapolda Jabar Irjen Purnawirawan Anton Carlyan, dia merasa kecewa dengan kinerja dari pihak kepolisian yang sudah menangkap Peggy Setiawan yang tidak bersalah. Nah, dia mengatakan juga bahwa putusan pra-peradilan itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran bagi kepolisian dan mengusulkan agar polisi justru melakukan audit investigasi untuk merekonstruksi ulang kasus ini dari awal. Lalu, dibebaskannya Peggy ini ternyata juga berdampak pada nasib Ibtu Rudiana selaku ayah dari Eki, ayah dari korban. Kalau sebelumnya ada banyak pihak yang membela Ibtu Rudiana, tetapi setelah Peggy Setiawan dibebaskan, justru kondisinya berbalik semua. Seperti Anton Carlyan yang sebelumnya menyebut Ibtu Rudiana sudah sesuai dengan prosedur saat menangani kasus tewasnya Vina dan Eki. Nah, tetapi sekarang Anton itu justru meminta agar Ibtu Rudiana diperiksa kembali, geng. Nah, akhirnya Peggy Setiawan bebas, kita pun jadi berasumsi liar lagi bahwa selama ini yang ditangani oleh pihak kepolisian itu sebenarnya belum tuntas, itu sebenarnya amburadul dan bahkan sampai salah tangkap. Nah, selain Anton nih, geng, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan juga keluarga dari Vina juga mendesak agar Ibtu Rudiana bisa diperiksa ulang, sebab semua terpidana yang masih ditahan dan sakat tatal dan juga termasuk Peggy Setiawan itu bisa ditangkap karena pengakuannya yang dia dapatkan dari Aep, yang sebenarnya kesaksian dari Aep juga patut diragukan, geng. Nah, keluarga Vina juga mendesak agar Ibtu Rudiana muncul ke publik dan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai kasus Vina dan Eki, karena menurut ibu kandung dari Vina yang bernama Sukaisi, keluarga Vina seakan-akan berjuang sendiri dalam memperjuangkan keadilan bagi Vina dan Eki. Nah, padahal ya, ketika kasus ini mencuat kembali setelah 8 tahun, di awal-awal tuh bapaknya Eki tuh sempat muncul gitu kan di TikTok. Wah, semuanya ngebela dia karena video tersebut cukup mengharukan. Tetapi akhirnya semuanya berbalik lagi. Disebutkan juga kalau keluarga dari Eki terlihat seperti menjauh ketika diajak bekerja sama dengan keluarga Vina. Pihak keluarga Vina juga mendesak agar polisi langsung memeriksa handphone Vina yang masih ditahan oleh Polda Jabar untuk melihat komunikasi terakhir Vina sebelum akhirnya dia dihabisi. Nah, itu dia, geng, update terkini tentang kasus Vina, yang mana fokus pembahasan kita adalah pembebasan terhadap Peggy Setiawan yang dituduh sebagai perong alias otak dari pelaku kasus ini. Nah, sampai detik ini polisi masih harus mencari siapa Peggy alias perong yang sebenarnya. Nah, kita doakan aja nih, geng, ya. Semoga Ibtu Rudiana kembali muncul ke publik, ya kan, selaku ayahnya Eki, dan bisa memberikan keterangan agar kasus ini cepat selesai. Gimana, geng, untuk pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.